Bismillahirrahmanirrahim. Summa innan nikaha, kemudian sesungguhnya pernikahan, tak tarihil ahkamul khamsatu, pernikahan ini terkena atau tertimpa dengan 5 hukum. Jadi hukumnya menikah itu ada 5. Bisa jadi kalian yang sedang mengaji ini, kalian masuk yang kategori wajib, atau kategori sunnah atau mandub, atau kategori makruh, atau kategori mubah, atau malah jangan-jangan masuk kategori haram. Makanya kalian perlu mengkaji, perlu mempelajari apa yang dimaksud hukum-hukum pernikahan yang jumlahnya ada 5. Yakunu wajiban, pernikahan itu berhukum wajib. Wadzalika, adapun hal itu, fi haqqiman, pada haknya orang, qadara yang mampu alaihi pada pernikahan, wa khafa, dan ia takut azina pada perzinahan, bitarkihi, disebabkan meninggalkan pernikahan itu. Jadi kalau kondisinya orang itu mampu untuk melakukan pernikahan, dan kalau ia meninggalkan pernikahan, takut-takut ia jatuh pada perzinahan, maka kondisi orang ini berhukum wajib menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yakunu manduban, dan pernikahan ini berhukum mandub atau sunnah. Kapan itu? Wadzalika, adapun hal itu, fi haqqi man raja an-nasla, pada haknya orang yang ia berharap keturunan, walam yakhaf az-zina bitarkih, dan ia pun juga tidak takut terjadi perzinahan, bitarkihi, sebab meninggalkan pernikahan itu. Raghiba fihi amla, baik ia suka dalam pernikahan atau tidak, walau qata'ahu an ibadati ghairi wajibatin, meskipun pernikahan yang ia laksanakan nanti itu akan memutus lelaki ini, memutus cowok ini untuk melakukan ibadah yang tidak wajib. Misal ia punya rutinitas untuk membaca Al-Quran 30 juz dalam sehari, atau hatam 2 kali 60 juz dalam sehari. Ini kalau menikah akhirnya kan terputus. Rutinitas tadi malah tidak istiqomah, bahkan bisa putus. Tetap pernikahan dalam kondisi ini berhukum sunnah. Jadi kalau kalian pengen punya anak, kalau misalnya pernikahan itu juga ditinggalkan, kamu tidak takut jatuh pada perzinahan, baik kalian ini suka dalam pernikahan atau tidak, bahkan pernikahan itu akan memutus rutinitas ritual kamu, ritual-ritual yang tidak wajib, tetap menikah ini berhukum mandub dalam kondisimu yang seperti ini. Itu yang kedua. Dipahami, diangan-angan ya. Wa yakunu makruhan, kemudian hukum pernikahan yang nomor 3 adalah makruh. Makruh itu kalau dilakukan tidak baik, kalau ditinggalkan malah lebih baik. Yang baik ditinggalkan, kalau dilakukan tidak baik. Contohnya seperti apa? Wadzalika, adapun pernikahan yang berhukum makruh, fi haqqi man, adalah pada haknya orang, la raghbata lahu fihi, yang ia tidak punya keinginan untuk menjalani pernikahan atau untuk melakukan pernikahan, wala yarju naslan, dan ia juga tidak mengharapkan keturunan, wa yaqta'uhu an ibadati ghairi wajibatin, dan pernikahan itu akan memutusnya dari melakukan ibadah yang tidak wajib, menjadikan keistiqomahan yang sudah ia istiqomahkan akan terputus oleh sebab pernikahan itu. Hukum menikah pada orang ini
orangnya tidak punya keinginan untuk menikah, tidak pengen punya anak, dan akan memutus ibadah yang tidak wajib, yang telah menjadi rutinitasnya, maka kalau dia menikah berhukum makruh. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa yakunu mubahan. Pernikahan itu berhukum mubah. Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Kasusnya seperti apa? Wadzalika, adapun hal itu, fi haqqiman, pada haknya orang lam yakhaf az-zina, yang ia tidak takut jatuh pada perzinahan, berarti kondisinya aman. Walam yarju naslan, dan ia juga tidak berharap pada keturunan. Walam yaqta'hu an ibadati ghairi wajibatin, dan misalnya pernikahan itu dilaksanakan juga tidak memutus pelakunya, tidak memutus lelaki ini untuk melakukan ibadah yang tidak wajib. Nah, jika kondisi kalian seperti itu, tidak takut jatuh pada perzinahan, juga tidak pengen punya keturunan, dan misalnya dilangsungkan juga tidak memutus pada ibadah yang tidak wajib, maka pernikahanmu dalam kondisi ini berhukum mubah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa yakunu muharraman. Pernikahan itu diharamkan, berhukum haram. Wa dzalika, adapun hal itu fi haqqiman, pada haknya lelaki. Yadurru bil mar'ati, yang mana ketika ia menikah malah membahayakan perempuan. Dengan cara bagaimana? Bi'adami wat'in, dengan tidak mewatiknya, tidak menjimaknya. Au nafaqatin, atau tidak memberikan nafkah. Au kasbin muharramin, atau malah disebabkan kasabnya, rizki atau uang belanja atau nafkah yang ia berikan malah dari perkara haram. Walau liraghibin lam yakhsa anatan. Meskipun dia suka, pengen untuk menikah, tapi aman dari perzinahan, tidak takut jatuh pada perzinahan. Hukum menikah pada lelaki ini berhukum haram, muharram, diharamkan oleh syarak. Jadi kalau kamu ini dengan menikah malah membahayakan istrimu, karena kamu tidak mau mewate atau menjimaknya, atau tidak mau ngasih nafkah, atau malah ngasih nafkah tapi yang haram, meskipun kamu pengen, asalkan pengenmu itu masih terkontrol, tidak ditakuti untuk jatuh pada perzinahan, itu tetap pernikahan yang seperti ini hukumnya haram. Wa hadza taqsimu yajri mithluhu fil mar'ati. Pembagian yang 5 ini juga berlaku pada perempuan. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin.